Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja dengan NPM 2408260064. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan mind mapping saya tentang sistem limbik. Secara definisi, sistem limbik bukanlah suatu struktur terpisah, tetapi suatu cincin struktur-struktur otak depan yang mengelilingi batang otak dan saling berhubungan melalui jalur-jalur neuron. Sistem limbik bisa dibilang merupakan sistem utama yang mengatur fungsi otak, dengan amigdala sebagai pusatnya. Sistem limbik membantu mengatur emosi, memori, atau ingatan, dan perilaku seseorang. Adapun struktur sistem limbik terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, hipotalamus sebagai operator, yang dimana hipotalamus adalah bagian dari sistem limbik yang mengendalikan respon emosional. Selain itu, hipotalamus juga terlibat dalam respon seksual, pelepasan hormon, dan pengaturan suhu tubuh. Dan yang kedua ada hipokampus. Hipokampus berperan dalam pembentukan dan penyimpanan ingatan atau memori jangka panjang. Dan hipokampus juga membantu melestarikan dan mengambil ingatan, yang mencakup semua pengetahuan dan pengalaman di masa lalu. Jika seseorang kehilangan sebagian besar fungsi sistem limbik dan tetapi masih memiliki hipokampus, maka seorang itu hanya akan memiliki memori jangka panjang dan tidak dapat merekam memori baru. Yang ketiga ada fornix, yaitu sekelompok akson yang menghubungkan hipokampus ke bagian lain di sistem limbik. Fornix juga bertanggung jawab untuk mengantarkan sinyal antara badan mamilari, seperti ini salah satu bagian otak, inti septum dan hipokampus. Yang keempat ada amigdala, yaitu pusat sistem limbik yang berperan dalam memori jangka panjang. Amigdala berbentuk oval dan terletak di lobus temporal otak. Bagian ini berhubungan erat dengan hipotalamus, hipokampus, gyrus cingulate. Dan tidak hanya memori jangka panjang, amigdala juga terlibat dalam berbagai fungsi otak, termasuk pembelajaran, memori, emosi, dan amigdala juga membantu mengkoordinasikan respon terhadap hal-hal yang berada di lingkungan, terutama yang memicu respon emosi. Amigdala memproses emosi seperti ketakutan, kecemasan, kemarahan, kesenangan, dan motivasi. Yang kelima ada korteks limbik. Korteks limbik adalah bagian dari sistem limbik yang mengatur suasana hati, motivasi, dan penilaian seseorang. Perlu diketahui korteks limbik terbagi menjadi dua, yaitu gyrus cingulate dan cingulate parahipokampal. Untuk gyrus cingulate sendiri, dia itu berperan dalam memproses pengalaman emosional yang disadari. Untuk cingulate parahipokampal, dia sendiri berperan sebagai penghubung penting dari sistem limbik. Yang keenam ada pituitary gland atau kelenjar pituitari yang mengatur sekelenjar endokrin. Oke, lanjut kita bahas untuk pusat kecerdasan. Pusat kecerdasan terbagi tiga bagian, terletak di tiga bagian. Yang pertama di korteks cerebri yang sebagai kecerdasan rasional. Ia bertanggung jawab atas pemikiran yang logis, analisis, pemecah masalah, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Sistem limbik yang kedua, sistem limbik. Seperti judul mind mapping kita, sistem limbik ternyata sebagai kecerdasan emosional. Contohnya seperti motivasi diri sendiri, bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati, mengatur suasana hati, mengelola stres. Yang ketiga ada lobus temporalis sebagai kecerdasan spiritual. Berarti bagian otak ini berperan dalam pengalaman spiritual, pemahaman makna hidup, perasaan kedamaian, dan konsep dengan sesuatu yang lebih besar seperti Allah Subhanahu wa taala. Korelasi klinis. Perlu kita ketahui sistem limbik sangat berperan dalam emosi dan perilaku seseorang. Masalah pada sistem limbik dapat mengganggu fungsi dari tiap struktur yang menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Jadi ada beberapa gangguan kesehatan atau penyakit yang mungkin terjadi akibat gangguan pada sistem limbik. Antara lain epilepsi lobus temporal, yaitu penyakit yang disebabkan oleh sklerosis hipokampus.
Dan yang kedua ada encephalitis limbik, yaitu sindrom paranoiplastik yang menyebabkan ataksia, gerakan tidak sadar, demensia, dan kehilangan memori. Yang ketiga ada gangguan kecemasan, yakni gangguan akibat kegagalan cingulate anterior dan hipokampus untuk mengubah aktivitas amigdala. Yang keempat ada skizofrenia, yaitu gangguan mental berupa ketidakmampuan menafsirkan realitas, seperti halusinasi, dan delusi. Yang kelima ada gangguan efektif, yakni gangguan kejiwaan yang memengaruhi suasana hati penderitanya, bipolar misalnya. Yang keenam ada depresi. Depresi ini mungkin terjadinya karena kerusakan atau kerja abnormal pada amigdala. Bisa menyebabkan salah satunya, yaitu depresi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mind mapping tentang sistem limbik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.